Larangan ke Telaga Hitam. Setiap desa punya tempat yang dianggap keramat. Tempat yang katanya tidak boleh dikunjungi, terutama saat malam tiba. Tapi manusia selalu punya rasa penasaran yang lebih besar dari rasa takut. Malam ini, aku akan bawa kalian ke kisah nyata dari sebuah desa di Jawa Tengah. Tentang Telaga Hitam, tempat yang sudah dilarang dikunjungi sejak puluhan tahun lalu. Karena siapapun yang datang ke sana, tidak pernah kembali dengan utuh. Desa Kedungjati dikenal sebagai desa tenang di kaki gunung. Tapi di ujung timur desa, ada telaga kecil yang dikelilingi hutan rimbun, disebut warga sebagai Telaga Hitam. Airnya gelap seperti tinta, dan meski siang hari, udara di sekitar sana terasa dingin dan berat. Orang tua di desa selalu melarang anak muda untuk datang ke sana, terutama pada malam Jumat Kliwon. Lebih besar dari, kalau kamu dengar suara orang memanggil dari arah telaga, jangan jawab. Kalau kamu lihat bayangan di air, jangan tatap lama-lama. Karena kalau kamu menatapnya lebih dari 3 detik, dia akan menatap balik. Begitulah pesan yang selalu diulang oleh Mbah Wiryo, penjaga desa tertua. 3 sahabat, Adi, Fajar, dan Reno, mendengar cerita itu saat nongkrong malam-malam di warung kopi. Reno, yang paling keras kepala, menertawakannya. Lebih besar dari, cuma mitos. Telaga gitu aja takut. Besok kita buktikan aja. Mereka pun sepakat datang ke sana malam berikutnya, hanya untuk membuat vlog dan membuktikan bahwa cerita itu tidak benar. Saat sore menjelang malam, mereka membawa kamera, senter, dan motor trail menuju arah timur. Jalan menuju telaga semakin lama semakin sempit, hingga akhirnya mereka tiba di depan papan kayu tua bertuliskan. Lebih besar dari, dilarang masuk setelah matahari terbenam. Begitu sampai di telaga, suasananya sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara burung, hanya bunyi air pelan seperti bernafas. Fajar mulai merasa tidak enak. Lebih besar dari, bro, serius, gue ngerasa ada yang ngawasin. Santai, Faj. Nih lihat, airnya hitam banget. Ini pasti efek tanah gambut. Jawab Reno sambil menyorot kamera ke air. Namun, saat sorotan kamera melewati permukaan air, terlihat sekilas bayangan seperti wajah manusia. Tanpa rambut, pucat, dan matanya kosong. Reno mengira itu refleksi, tapi Adi mulai gemetar. Lebih besar dari, tadi, itu bukan bayangan kita. Ketika mereka hendak pulang, terdengar suara perempuan lembut dari arah telaga. Lebih besar dari, Reno, sini. Reno terdiam. Lebih besar dari, kalian denger gak? Fajar dan Adi saling pandang. Gak ada siapa-siapa, bro. Yuk balik. Tapi Reno berjalan mendekat ke air, seperti terhipnotis. Ia menatap ke dalam permukaan telaga, dan tiba-tiba tangannya ditarik sesuatu dari bawah air. Adi dan Fajar berteriak, mencoba menarik Reno, tapi semakin ditarik, tubuh Reno seperti tenggelam ke bawah, diseret oleh sesuatu tak terlihat. Air yang tadi diam kini bergolak, dan muncul gelembung besar serta bau amis yang menyengat. Lalu semuanya kembali sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan motor Reno dan kameranya di tepi jalan menuju telaga. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Fajar dan Adi tak pernah lagi berbicara soal malam itu. Namun sebulan kemudian, Fajar ditemukan berjalan sendiri ke arah telaga di tengah malam, dengan mata kosong, seperti orang kesurupan. Dia berulang kali berbisik, lebih besar dari, dia manggil aku lagi. Warga menemukannya pingsan di tepi telaga dengan rambut basah dan bau lumpur. Saat sadar, Fajar cuma berkata, lebih besar dari, aku lihat Reno di bawah sana, tapi bukan dia lagi. Kini, jalan menuju Telaga Hitam sudah benar-benar ditutup oleh warga desa. Bahkan Mbah Wiryo pun jarang berani melewati area itu. Tapi sesekali, masih ada pendaki atau wisatawan yang tersesat dan melapor mendengar suara perempuan memanggil dari arah hutan. Dan ketika mereka menengok ke arah air, selalu terlihat 3 bayangan, padahal mereka hanya datang berdua. Larangan bukan selalu dibuat tanpa alasan. Kadang, ada sesuatu yang memang tidak boleh dilihat manusia. Jadi kalau suatu malam kamu berjalan di tempat sepi, lalu terdengar suara lembut memanggil namamu, jangan jawab, jangan menoleh, karena bisa jadi, itu bukan manusia yang memanggilmu.
Sekian cerita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.